Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1102-1103 Pembudidaya Laut Menyerang. Selamat pagi, Tuan Wang. Selamat pagi, Tuan Wang. Tanda seru. Sehari berlalu dengan lambat. Keesokan paginya, Wang Xian turun ke jalan. Ketertiban telah dipulihkan di kota Shanghai. Beberapa toko dibuka kembali. Ketika warga kota Shanghai melihat Wang Xian, mereka menyambutnya dengan hormat dan lantang. Wang Xian mengangguk ringan dan datang ke tempat yang menjual daun teh. Tuan Wang, apakah Anda ingin daun teh? Melihat Wang Xian masuk, bos langsung berdiri dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Ya, saya ingin membeli daun teh untuk diminum. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tuan Wang suka minum teh. Mohon tunggu. Saat bos berbicara, dia berjalan ke belakang dan mengeluarkan daun tehnya yang berharga. Tuan Wang, silakan coba. Ini adalah daun teh yang baik yang telah saya simpan selama beberapa dekade. Saya jamin ini akan menjadi teh terbaik di kota Shanghai. Bos semuanya tersenyum. Tolong ambil dan minumlah. Aku tidak bisa mengambilnya secara gratis. Berapa banyak batu spiritual? Wang Xian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil melihat sikap bos yang hangat dan sopan. Tuan Wang, mengapa Anda masih menginginkan lebih banyak batu spiritual? Tolong jangan siksa saya. Jika saya mengambil batu spiritual Anda, itu akan menjadi tamparan bagi wajah saya sendiri. Nyawa seluruh keluargaku diselamatkan olehmu. Bagaimana saya bisa mengambil batu spiritual Anda? Bos melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Pada akhirnya, Wang Xian tidak bersikeras menjadi bos. Dia berjalan keluar sambil tersenyum. Bocah kecil, lihat itu. Itu adalah pahlawan besar kota Shanghai kita. Kamu harus berlatih keras di masa depan dan berusaha untuk menjadi sekuat Tuan Wang. Baiklah, ayah. Jangan khawatir. Aku akan melindungi kalian semua di masa depan. Dalam perjalanan kembali, Wang Xian mendengar suara-suara datang dari belakang dan senyum di wajahnya semakin lebar. Melaporkan, Tuan Jin. Ada 10.000 tentara bersenjata lengkap yang menyerang dari jauh. Saat Wang Xian memasuki kediaman wali kota, dia melihat seorang penjaga terbang dan melapor dengan cemas kepada wali kota Jin. Apa? Tentara 10.000 orang sedang menyerang. Wali kota Jin sedikit terkejut. Setelah itu, wajahnya menjadi gelap dan matanya berkedip. Ayo pergi ke gerbang kota. Tanpa ragu, wali kota Jin terbang menuju gerbang timur. Wang Xian mengangkat alisnya dan terbang menuju gerbang timur. Dia sedang menunggu kedatangan Feng Luan. Namun, Feng Luan seharusnya tidak berada di sini secepat ini. Hanya ada satu orang yang tersisa. Dia berasal dari pasukan pembudidaya laut. Ledakan. Sebelum Wang Xian mencapai gerbang kota, dia mendengar suara formasi sedang diserang. Dia menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke depan. Suara keras dari formasi tersebut juga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Beberapa dari mereka terbang menuju gerbang kota dengan rasa ingin tahu. Para pembudidaya laut kerajaan bintang bulan telah tiba. Buka gerbang kota segera. Jangan membangkang. Jika tidak, Anda akan dihukum sesuai dengan kejahatan pengkhianatan, termasuk 9 keluarga Anda. Suara yang bermartabat terdengar. Suara dingin itu menyebar ke separuh kota Shanghai. Wang Xian mendarat di tembok kota dan segera melihat pasukan yang tertata rapi di bawah. Tentara pembudidaya laut tertulis di dada pakaiannya yang berwarna aquamarine. Di depan, seorang pria parubaya kekar mengendarai binatang buas berukuran 10 meter yang tampak seperti dinosaurus. Binatang buas itu memancarkan aura kekerasan. Itu setidaknya di level 9 dari alam supernatural. Pria parubaya itu menatap posisi tembok kota tanpa emosi di wajahnya. Wang Xian menoleh dan langsung merasakan kekuatannya. Dia adalah seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Dia adalah jenderal tentara pembudidaya samudera, langit tsunami. Jin Qianyuan berdiri di tembok kota dan memandangi puluhan ribu tentara dan jenderal di depan dengan wajah muram. 2 hari yang lalu, kota Laut Suci kami mengalami krisis di mana kota itu hancur, tentara pembudidaya laut Anda tidak datang untuk menyelamatkan kami. Aku ingin tahu mengapa kamu ada di sini sekarang. Dia menatap korps pembudidaya laut dengan wajah muram dan meraung dengan suara yang dalam. Aku di sini. Buka gerbang kota dan sambut aku. Langit tsunami mengabaikan kata-kata Jin Qianyuan.
Dia menoleh dengan wajah tanpa ekspresi. PFFT, haha, menarik sekali. Jika Anda datang 2 hari yang lalu, kami akan berlutut untuk menyambut Anda. Tapi sekarang, siapa kamu sebenarnya? Seorang penjaga kota mendengar kata-kata Tsunami Sky dan mengejek dengan keras tanpa rasa takut. Dalam sekejap, ketika penjaga kota ini selesai berbicara, seluruh pasukan pembudidaya laut di bawah benar-benar terpana. 10.000 tatapan tercengang menatap langsung ke penjaga kota itu. HMPH. Namun, apa yang menanggapi pasukan pembudidaya laut adalah dengusan dingin pemuda itu. Siapa yang berani memanggil jenderal mereka? Untuk berani memanggil ahli bela diri yang mendalam, ini sedang mencari kematian. Aura pembunuh yang tebal muncul di wajah Tsunami Sky. Dia menggerakkan lengannya, dan senjata yang ditempatkan pada binatang buas di bawahnya langsung diambil. Dia menunjuk penjaga kota dari jauh dengan aura pembunuh. Kamu layak dieksekusi. Anda layak dieksekusi. Kata-kata yang keluar dari mulut langit tsunami dengan kejutan persidangan tidak bertentangan sedikitpun. Haha, kamu harus dieksekusi karena kejahatanmu. Jenderal Tsunami Sky, Anda harus memahami sesuatu sekarang. Saat ini, Anda tidak memiliki hak untuk mengutuk orang lain. Di kota Laut Suci kami, kamu pikir kamu ini siapa? Jin Qianyuan juga tertawa dan berkata dengan keras tanpa menyembunyikan apapun. Itu benar. Kamu pikir kamu siapa korps pembudidaya laut? Pergi dari hadapanku. Kamu Mother Jingan. Apakah pajak sekte kota Laut Suci kami mengambil sampah seperti Anda hanya untuk pamer? Enyah. Berikan padaku. Korps pembudidaya laut. Omong kosong T. Kita bukan lagi orang-orang dari kerajaan bintang bulan. Jangan masuk ke wilayah kami. Para penjaga dan warga sipil yang terbang di atas mengutuk korps pembudidaya laut tanpa rasa takut sedikitpun. Umum. Pakar alam kekosongan yang berwawasan luas. Terus, Anda semua datang untuk membunuh dermawan kami, namun kami masih bersorak dan menyambut Anda. Bagaimana ini bisa terjadi? Di hadapan musuh, jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita hanya bisa mengutuk. Lagi pula, mereka tidak akan bisa masuk. Kalian sekelompok orang bodoh terkutuk dari kota Seinsi. Jika Anda berani mengkhianati negara kami, saya, Langit Tsunami, akan membersihkan Anda dari tumpukan sampah. Alis Tsunami Sky berkedut keras. Martabat dan keunggulan yang dia miliki di tubuhnya benar-benar dihancurkan oleh kutukan orang-orang di kota Seinsi. Dia memegang pedang besar di tangannya dengan erat, terbang langsung ke udara, roar Wei yang sedingin es. Jenderal Hai, atas nama semua orang di kota Laut Suci, saya, Jin Qianyuan dari kota Laut Suci, menyatakan bahwa kota Laut Suci bukan lagi milik kerajaan bintang bulan. Bekas kota Laut Suci telah dihancurkan. Jin Qianyuan melihat terbang ke langit yang penuh dengan hari tsunami yang mematikan, wajah datar mengumumkan dengan keras. Mati, sekelompok semut. Beraninya mereka mengkhianati negara. Tsunami Sky memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas kota Laut Suci. Cahaya pedang yang mengerikan, yang panjangnya ribuan meter, menebas kota Laut Suci dari atas ke bawah. Bang! Retakan! Retakan! 2 lapisan formasi susunan rusak, tetapi masih mudah diblokir. Wajah Tsunami Sky berubah sedikit, dan dia menatap formasi susunan pelindung kota yang memblokir serangannya dengan tak percaya. Bagaimana formasi pertahanan ini bisa begitu kuat? Hehe, Jenderal Hai, lebih baik bawa anak buahmu dan tersesat. Bab 1103-1104 Feng Luan tiba. Hehe, Jenderal Hai, lebih baik kamu mengambil bawahanmu dan SCRAM back. Mata Jin Qianyuan dipenuhi rasa dingin saat melihat langit tsunami menyerang formasi susunan. Dia tidak memberikan wajah sama sekali dan berteriak dengan suara rendah. Tanda seru, enyah kembali, enyah kembali. Untuk sesaat, orang-orang kota Laut Suci yang berdiri di tembok kota juga meneriaki langit tsunami dan pasukan pembudidaya laut dengan jijik. Bagus, bagus, bagus. Kota Laut Suci. Tsunami Sky mengungkapkan ekspresi marah. Dadanya naik turun terus-menerus. Jelas bahwa dia sangat marah dengan pemandangan di depannya. Dia adalah jenderal tentara pembudidaya laut, seorang ahli di alam kehampaan yang mendalam. Dia adalah seorang ahli terkenal di seluruh kerajaan bintang bulan. Siapapun yang melihatnya harus menghormati. Sekarang, di sebuah kota kecil, dia dipermalukan bahkan dihina di depan bawahannya.
Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Para prajurit di belakangnya juga memiliki ekspresi jelek. Korps Pembudidaya Samudera menduduki peringkat 5 besar di Korps Kerajaan Bulan Bintang. Sekarang, mereka dipermalukan di depan sebuah kota kecil. Apakah begitu mudah bagi Korps Pembudidaya Samudera untuk dipermalukan? Jenderal, mari kita serang bersama. Siapapun yang menyinggung AS harus mati. Seorang lelaki tua kekar mengangkat kapak besar di tangannya dengan ekspresi marah dan berteriak. Baiklah, serang. Saya tidak percaya bahwa arai kecil dapat menghentikan pembudidaya laut. Langit Tsunami berteriak dengan ekspresi buas. Ya. Siap-siap. Menyerang. Pria tua yang memegang kapak besar itu memiliki tatapan tajam di matanya saat dia memerintahkan dengan keras. Menyerang. Lebih dari 10.000 tentara-tentara pembudidaya laut melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Masing-masing dari mereka bahkan merilis kemampuan surgawi. Dalam sekejap, energi mengerikan mengembun di depan gerbang kota. Tsunami Sky juga mengangkat pedang besar di tangannya, dan seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Dharma Idol surga dan bumi, pedang setinggi langit. Kekosongan itu tampak sedikit bergetar, dan bayangan sepanjang 100 meter muncul di sekitar langit tsunami, memegang pedang besar yang panjangnya setidaknya 1000 meter. Pedang besar itu menebas ke arah kota Laut Suci. Idola Dharma, pedang setinggi langit. Ketika semua orang di kota Laut Suci melihat serangan mengerikan ini, wajah mereka sedikit berubah, dan beberapa dari mereka menjadi pucat. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan lebih dari 10.000 pembudidaya laut mendarat di formasi susunan, dan serangan tsunami mendarat di formasi susunan. Suara retakan bisa terdengar lagi, tapi yang mengejutkan mereka adalah serangan kekuatan penuh semua orang masih hanya mematahkan dua susunan. Mendesis. Ini membuat semua orang di Korps Pembudidaya Laut menghirup udara dingin. Bagaimana ini mungkin? Formasi arai apakah ini? Bagaimana itu bisa begitu kuat? Para prajurit Korps Pembudidaya Laut menghirup udara dingin, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan ekspresi langit tsunami sangat tidak sedap dipandang, pandangannya berkedip-kedip saat dia melihat ke arah kota Laut Suci. Formasi susunan yang dikeluarkan Lord Wang sangat mengagumkan. Haha, kota Laut Suci kita akan sangat aman di masa depan. Itu benar. Tuan Wang mengatakan bahwa formasi susunan ini dapat menahan serangan dari seniman bela diri kekosongan yang mendalam peringkat 3, dan formasi susunan pertahanan kota bintang bulan hanya dapat menahan serangan dari seniman bela diri kekosongan yang mendalam peringkat 1. Maka kita tidak perlu khawatir diserang oleh binatang buas lagi. Di tembok kota, semua orang tampak bersemangat saat melihat pemandangan ini. Manusia tercela. Yang dia tahu hanyalah perselisihan internal. Pakar manusia itu memasuki ranah interpretasi kosong di hadapannya. Aku bukan tandingannya, tapi manusia itu bisa melupakan tentang membunuhku. Di langit, pemimpin Blood Barbaric Demonic Beast, yang telah bersembunyi selama 2 hari, menatap ke bawah dengan tatapan berkedip. Dia tidak menunjukkan dirinya. Jangan pernah berpikir untuk menembus formasi pertahanan kota-kota Shanghai. Suara Wang Xian terdengar. Dia melihat ke langit tsunami dan berkata dengan lemah. Berdengung. Langit tsunami tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. Kamu membunuh anakku. Dia menggeram dengan suara rendah, kata demi kata. Putramu pantas mati. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan lemah. Retakan, retakan. Lengan Tsunami Heaven, yang memegang pedang besar, mengeluarkan suara yang tajam. Dia menatap Wang Xian dan perlahan menutup matanya. Karena kota Shanghai Anda telah mengkhianati kerajaan bintang bulan, saya dengan ini menghukum mati Anda semua. Jangan berpikir bahwa formasi dapat melindungi kalian semua selama sisa hidup kalian. Tsunami Heaven tiba-tiba membuka mata merah darahnya dan suaranya yang agung bergema di seluruh kota Shanghai. Enyah. Jin Qianyuan meraung marah saat mendengar kata-katanya. Kamu, kerajaan bintang bulan, masih memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Enyah. Orang-orang di tembok kota juga mengikuti dan berteriak dengan marah. Tsunami Sky berdiri di sana dengan dingin, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek. Dia tidak bisa menghancurkan susunan perlindungan kota, jadi dia tidak punya cara untuk berurusan dengan kota Laut Suci. Apakah dia akan membiarkan sebuah kota kecil terpisah dari kerajaan bintang bulan dan menjadi mandiri? Jika ini menyebar ke kota lain, bukankah itu akan menjadi aib besar?
Sebuah kota di bawah kota Laut Timur telah memberontak dan menjadi mandiri, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bukankah ini tamparan ke wajah penguasa kota dan langit tsunami? Mata tsunami Sky berkedip. Dia segera mengeluarkan pelat batu komunikasi dan menyampaikan berita itu kepada Tuan Kota Lei dengan wajah muram. Minta seseorang untuk mengawasi gerakan mereka. Kita tidak perlu memperhatikan mereka. Wang Xian melihat pasukan pembudidaya laut di depannya. Dia berbicara dengan Jin Qianyuan dan terbang menuju kediaman wali kota. Jin Qianyuan mengangguk dan memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi pasukan pembudidaya laut sebelum kembali untuk menangani masalah tersebut. Di sisi lain, banyak warga kota Shanghai terbang ke tembok kota dengan rasa ingin tahu dan melihat pasukan pembudidaya laut di bawah. Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Hal ini membuat lebih dari 10.000 orang tentara pembudidaya laut marah, dan mereka menatap mereka dengan niat membunuh. Namun belakangan, semakin banyak warga kota Laut Suci yang datang untuk melihat. Beberapa dari mereka pemarah dan membuka mulut untuk menyapa keluarga mereka. Pada akhirnya, langit tsunami yang wajahnya hitam membuat pasukan pembudidaya samudera mundur sejauh 5 km. Jangan berpikir hanya karena ada formasi, kami tidak bisa melakukan apapun padamu. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak akan keluar. Sejak zaman kuno, sepertinya tidak ada cara untuk menghadapi ini. Setelah melihat pesan yang dikirim oleh City Lord Lei, Tsunami Heaven mengungkapkan sedikit niat jahat di wajahnya. Kota Donghai harus menyelesaikan masalah tentang kota Laut Suci secepat mungkin. Jika tidak, jika seluruh kerajaan bintang bulan mengetahuinya, kota Donghai akan kehilangan semua wajahnya. Waktu berlalu dengan lambat. Wang Xian duduk di halaman belakang kediaman wali kota dan menyesap tehnya. Itu adalah kesempatan langka baginya untuk berbaring di sana dengan nyaman. Ao Jian dan Ao Jian sedang berkultivasi. Saat Feng Luan tiba, aku akan memberikan kota Shanghai padanya. Saya juga harus memindahkan istana naga. Wang Xian berpikir sendiri. Saat ini, dia memiliki ratusan ribu mayat binatang iblis di cincin interspatial dan tas spiritual penyimpanannya. Wang Xian memperkirakan bahwa energi dari mayat-mayat ini akan dapat meningkatkan levelnya setelah dia melahapnya. Namun, dia tetap memilih untuk tetap tinggal. Ini adalah dasar dari Istana Naga. Penting baginya untuk naik level, tetapi lebih penting lagi baginya untuk mengembangkan Istana Naga. Ketika Istana Naga turun, itu akan menjadi waktu untuk perkembangan pesat. Bab 1104-1105 Feng Luan tiba. Waktu berlalu hari demi hari. Segera, 3 hari berlalu dalam sekejap. Kelompok pembudidaya laut tidak pergi. Binatang iblis berdarah masih bersembunyi di awan gelap di langit. Tanda seru. Penggarap lautan ini memiliki kesabaran dan kemampuan yang luar biasa. Mengapa mereka tidak datang saat kota Laut Suci dalam bahaya? Hehe, sungguh lelucon. Wang Xian berdiri di halaman terpisah di kediaman wali kota dan duduk di atap. Dia melihat keluar kota dan berpikir sendiri. Suara mendesing. Saat ini, Wang Xian melihat banyak sosok terbang di atas kota Shanghai. Segera, langit sedikit merah seolah api menyala. Kota Shanghai, menurutmu apakah kami tidak dapat melakukan apapun untukmu hanya dengan mengandalkan formasi? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani mengkhianati negara, Anda akan dihukum mati. Tunggu saja kematianmu. Raungan keras menutupi seluruh kota Shanghai. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke langit. Suara keras yang bergema di langit juga menyebabkan semua orang di kota Shanghai mengerutkan kening. Mereka buru-buru melihat ke langit. Apa yang terjadi? Mengapa langit merah? Ini formasinya. Pasti pembudidaya laut di luar yang mencoba berurusan dengan kita. Petik 2. Sial, itu. Sialan mereka. Saya tahu. Aku tahu apa itu. Ini formasi kabut api. Mereka menyegel kota Laut Suci kita dengan formasi. Formasi kabut api adalah formasi tier 8. Itu bisa menciptakan ruang dansa api. Tidak ada energi elemen air di ruang ini. Cepat, periksa air bawah tanah. Apakah air bawah tanah disegel oleh formasi juga? Kami tidak bisa mengambil air dari tanah lagi. Itu diblokir oleh arai. Ini buruk. Mereka ingin memotong sumber air kami. Perubahan mendadak di langit dan suara agung menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka buru-buru berteriak. Ketika seseorang mengenali arai ini, ekspresi mereka langsung berubah.
Semuanya mengungkapkan ekspresi marah. Susunan kabut api hanyalah susunan level 8 yang transenden. Arai semacam ini tidak terlalu berguna. Itu dianggap sebagai susunan budidaya tambahan yang baik untuk pembudidaya atribut api. Di ruang susunan ini, jika energi air habis, itu tidak akan bisa memadatkan energi air. Kota Laut Timur telah membawa lebih dari selusin susunan kabut api untuk menyelimuti kota Laut Suci sepenuhnya. Potong sumber air. Begitu sumber air terputus, yang menunggu manusia di kota Laut Suci adalah kematian. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa hidup tanpa air. Begitu kejam, sangat kejam. Mereka menghancurkan semua orang di kota Laut Suci. Jin Qianyuan dan para ahli lainnya melihat ke langit merah menyala, dan wajah mereka perlahan tenggelam. Air bawah tanah diblokir oleh arai. Penggarap elemen air dapat memadatkan air di sekitarnya, tetapi ketika energi air di ruang sekitarnya habis, itu akan merepotkan. Tidak perlu menghancurkan semua orang, tapi itu bisa membuat kota Laut Suci jatuh ke dalam kepanikan. Dengan formasi luar biasa level 8, mereka bisa menggali tanah sampai ke lokasi formasi dan memecah formasi untuk mendapatkan air. Namun, itu sudah cukup untuk memberi makan lebih dari 10.000 orang. Mustahil untuk memasok 1,7 hingga 8 juta orang. Ayo laporkan masalah ini ke Tuan Wang Xian dulu. Jin Qianyuan dan yang lainnya memiliki ekspresi serius saat mereka segera menuju kota Laut Suci. Pada saat ini, di gerbang timur kota Laut Suci, sekelompok orang datang ke tembok kota dan memelototi laut para pembudidaya di depan mereka. Kalian sekelompok orang yang tercela. Anda tidak datang untuk menyelamatkan kami saat kami dalam bahaya. Sekarang kami telah melarikan diri, Anda malah ingin membunuh AS. Kerajaan bintang bulan cepat atau lambat akan dihancurkan. Orang-orang tak tahu malu. Anda sekelompok. Anda akan mendapatkan pembalasan Anda. Beberapa wajah orang memerah saat mereka mengutuk dengan keras. Kalian sekelompok orang bodoh. Anda harus membayar mahal karena mengkhianati kami dan melanggar martabat kerajaan bintang bulan. Kalian sekelompok orang bodoh. Tidak akan lama sebelum Anda bangun dan berlutut di depan kami. Beraninya kamu mengutuk tentara pembudidaya laut kita. Hahaha, tunggu saja. Paling lama setengah bulan, Anda akan datang dan memohon kepada kami. Para prajurit korps pembudidaya laut tertawa terbahak-bahak. Setelah dimarahi oleh penduduk kota Laut Suci selama beberapa hari terakhir, mereka akhirnya menghela nafas lega hari ini. Orang-orang bodoh ini, tunggu saja korps pembudidaya laut menginjak-injak mereka. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Perhatikan formasi susunannya. Jika ada tempat yang rusak, segera gunakan batu roh untuk memperbaikinya. Langit tsunami mencibir dan memerintahkan para prajurit di samping. Ya, Jenderal. Beberapa petugas juga bersemangat. Ketika mereka keluar dan formasi dihapus, dia akan membiarkan kelompok orang bodoh ini mengetahui konsekuensi menghina mereka. Para prajurit korps pembudidaya laut memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Hehehe, jangan khawatir. Tenangkan orang-orang dan beritahu mereka untuk tidak khawatir. Wang Xian memandang Jin Qianyuan dan yang lainnya yang menatapnya dengan cemberut. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Mengesampingkan fakta bahwa Feng Luan akan tiba beberapa hari kemudian, apakah formasi kabut api ini berguna? Kelima elemen itu lahir dalam harmoni. Api melahirkan bumi, bumi melahirkan emas, dan emas melahirkan air. Baiklah, formasi kabut api telah mengubah seluruh kota Shanghai menjadi ruang elemen api. Di bawah interaksi 5 elemen, emas melahirkan air. Ini setara dengan formasi ini. Sebaliknya, itu bisa membuat pembudidaya atribut api berkultivasi lebih cepat. Kekurangan air. Ledakan bahaya air Wang Xian dapat menyebabkan air di kota Shanghai mencapai pergelangan kakinya. Ketika dia merasakan efek dari formasi ini, Wang Xian hampir ingin tertawa. Hehe, ketika Wang Xian memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa. Jin Qianyuan dan yang lainnya sedikit terkejut saat melihat senyum Wang Xian. Tampaknya Tuan Wang punya cara untuk mengatasi ini. Ini membuat mereka semua tersenyum dan menghela nafas lega. Untung Tuan Wang punya cara untuk mengatasi ini. Kami akan menenangkan orang-orang. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Feng Luan akan tiba di sini dalam 6 hingga 7 hari. Gejolak di kota Shanghai dengan cepat mereda.
Ketika semua orang tahu bahwa Tuan Wang Xian punya solusi, semua orang di kota Laut Suci menjadi santai. Tuan Wang Xian tidak akan membohongi mereka. Mereka percaya kata-katanya tanpa syarat. Ini membuat semua orang di kota Laut Suci tersenyum lagi. Beberapa prajurit dari pasukan pembudidaya laut ingin melihat penderitaan masyarakat di kota Laut Suci. Namun, mereka menyadari bahwa itu sama sekali berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Ini membuat wajah mereka tenggelam lagi. Bertahanlah di sana. Mari kita lihat berapa hari kamu bisa bertahan. Paling lama 6 atau 7 hari. Pada saat itu, air matamu akan menjadi tetes air terakhirmu. Beberapa tentara berkata dengan wajah muram. Seminggu telah berlalu, tapi masih belum ada tanda-tanda kekurangan air di kota Laut Suci. Ini membuat semua orang di korps pembudidaya laut terlihat mengerikan. Bahkan wajah Tsunami Sky menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Formasi arai tidak rusak. Mereka tidak mengambil air dari bawah tanah dengan kekuatan mereka yang kuat. Mengapa masih ada cukup air? Langit Tsunami terkejut. Jenderal, lebih dari 1.000 orang datang menuju kota Laut Suci dari timur. Pada saat ini, seorang tentara terbang dan segera melapor. Seseorang akan datang ke kota Shanghai. Tsunami Sky memandang ke timur, matanya berbinar. Bab 1105-1106 Pendirian, Dinasti Naga dan Phoenix. Seseorang akan datang ke kota Laut Suci. Ayo pergi dan lihat siapa itu. Langit Tsunami sedikit menyipitkan matanya dan langsung berjalan ke arah timur. Tanda seru, tanda seru. Para prajurit korps pembudidaya laut perlahan mengikuti di belakang. Di depan mereka, lebih dari 1.000 orang perlahan berjalan ke arah mereka. Pemimpinnya adalah seorang wanita dengan sosok yang baik. Wanita itu mengenakan kerudung di wajahnya, membuatnya sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Di samping wanita itu ada seorang wanita tua. Di belakangnya ada 3 pria parubaya. Salah satunya setinggi 2 meter dan memegang pisau besar di tangannya. Yang lainnya mengenakan jubah merah dan memegang tongkat merah di tangannya. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya dengan kipas bulu di tangannya. Dia memiliki rambut panjang dan terlihat agak kurus. Di belakangnya ada sekelompok pria dan wanita muda. Mereka berjalan dalam barisan yang rapi ke arah mereka. Mereka diam dan bahkan tidak bersuara saat mereka berjalan menuju arah Saint Sea Town. Berhenti. Kamu siapa? Kemana kamu pergi? Pria parubaya kekar dengan kapak besar di tangannya meneriaki mereka. Dia melirik kelompok itu dan bertanya dengan sedikit cemberut. Tsunami Sky memandang semua orang dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kelompok orang ini memiliki disiplin yang jelas, dan mereka memiliki kemampuan penyembunyian yang kuat. Bahkan dia tidak bisa melihat kekuatan mereka dengan jelas. Menilai dari gerakan mereka, masing-masing dari mereka tidak lemah. Namun, langit tsunami tidak membawa mereka ke hati. Setengah dari kekuatan pasukan pembudidaya laut mereka ada di sini, dan dia juga ada di sini. Dia tahu bahkan para ahli alam hampa yang berwawasan luas dari kerajaan bintang bulan. Apalagi, tidak ada yang berani membuat musuh dari mereka. Membuat musuh dari mereka sama dengan membuat musuh dari seluruh kerajaan bintang bulan. Kita akan pergi ke kota Laut Suci. Pria parubaya yang memegang kipas bulu memandangi kelompok pembudidaya laut, mengipasi dirinya sendiri, dan berkata sambil tersenyum. Mengapa kita pergi ke kota Laut Suci? Pria parubaya kekar yang memegang kapak besar mengangkat alisnya dan terus bertanya. Teman kita ada di sana. Pria parubaya dengan kipas bulu membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Teman yang sangat baik. Pria parubaya dengan kipas bulu sedikit menyipitkan matanya. Jejak niat membunuh dingin melintas di matanya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Teman-teman yang sangat baik, kita harus memasuki Saint Sea Town dan menetap di sana di masa depan. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Pria parubaya dengan kipas bulu menyapu mereka semua dan bertanya dengan lemah. Kita, pria parubaya kekar dengan kapak besar di tangannya hendak berbicara ketika langit tsunami melambaikan tangannya. Pergilah, dia berkata kepada kelompok itu dengan acuh tak acuh. Pria parubaya dengan kipas berbulu menangkupkan tinjunya dengan sopan dan kelompok itu terus berjalan maju. Pria parubaya kekar berjalan ke sisi Tsunami Sky dan memanggil dengan ragu. Mari kita lihat bagaimana mereka bisa masuk. Langit tsunami sedikit menyipitkan matanya, dan matanya berkedip dengan niat membunuh. Permaisuri, orang-orang ini menyembunyikan niat jahat.
Bahkan ada binatang iblis tingkat interpretasi kosong di langit. Suara wanita tua itu sampai ke telinga Feng Luan. Dia dengan ringan mengangguk dan melihat ke arah kota Laut Suci. Formasi susunannya sangat kuat. Tanpa kekuatan interpretasi kekosongan tingkat ketiga, tidak ada cara untuk memecahkannya. Kata Feng Luan dengan wajah penuh rasa ingin tahu. 5 elemen tidak terbatas. Formasi yang luar biasa. Wanita tua itu menoleh dan juga sedikit terkejut. Hanya formasi ini saja yang lebih kuat dari pertahanan kota kekaisaran kerajaan biasa. Formasi pertahanan kota jauh lebih berharga daripada formasi biasa. Nilainya juga puluhan kali lebih tinggi. Lagi pula, area yang dicakup oleh formasi pertahanan kota adalah puluhan atau bahkan ratusan kilometer. Formasi yang dikeluarkan Wang Xian dianggap memiliki tingkat yang lebih tinggi di benua transendensi. Sekelompok orang mengabaikan kelompok pembudidaya laut dan langsung menuju gerbang kota-kota Laut Suci. Orang-orang yang datang masih Feng Luan dan kelompoknya yang bergegas dari klan Firelark. Ketika mereka sampai di gerbang timur, Feng Luan mengangkat kepalanya dan menatap penjaga kota di tembok kota. Di tembok kota, sekelompok penjaga kota juga menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Mereka awalnya mengira bahwa kelompok orang ini berasal dari kota Laut Timur untuk berurusan dengan mereka. Sekarang, sepertinya tidak. Saya mencari Wang Xian. Tolong katakan padanya bahwa aku ada di sini. Feng Luan memandangi sekelompok orang di tembok kota dan berkata dengan lemah. Anda sedang mencari Tuan Wang Xian. Seorang penjaga kota muda menatap mereka dengan heran. Kemudian, dia melihat pasukan pembudidaya samudera yang dilepaskan kemudian. Sebutkan namamu. Tuan Wang Xian tidak mengatakan bahwa seseorang datang untuk mencarinya. Penjaga kota muda itu bertanya dengan keras tak percaya. Feng Luan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan segera menghubungi Wang Xian. Saat ini, di kota Shanghai, Wang Xian telah menerima pesan dari Feng Luan. Dia berdiri dengan senyum di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung menuju gerbang timur. Apakah mereka di sini? Feng Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Senyum muncul di wajahnya. Pada saat ini, di depan pasukan pembudidaya samudera, langit tsunami menampakkan senyum tipis di wajahnya saat melihat Wang Xian terbang di atasnya. Petik 2, Menyerang. Kelilingi mereka semua. Tsunami Sky mengungkapkan ekspresi dingin dan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ya, pria parubaya yang memegang kapak besar itu tertawa dan berteriak, kelilingi mereka semua. Ledakan, ledakan, ledakan. Puluhan ribu pembudidaya laut memiliki ekspresi ganas di wajah mereka. Tubuh mereka memancarkan aura pembunuh saat mereka menyerang dengan mata dingin. Puluhan ribu orang mengepung Feng Luan dan yang lainnya. Apa yang kamu lakukan? Pria parubaya yang memegang kipas bulu menjadi dingin saat dia melihat ke langit tsunami dan bertanya dengan dingin. Apa yang kamu lakukan? Anda akan segera tahu. Langit tsunami tersenyum dingin sambil menatap tembok kota. Saat ini, Wang Xian mendarat di tembok kota. Melihat Feng Luan dan yang lainnya yang dikelilingi oleh para pembudidaya laut, dia sedikit terpana. Dia memandang wanita tua di samping Feng Luan dan tatapannya akhirnya tertuju padanya. Dia tersenyum tipis. Kamu akhirnya di sini. Wang Xian tersenyum pada Feng Luan. Aku di sini. Feng Luan menganggukkan kepalanya dengan lemah. Sepertinya kalian benar-benar saling kenal. Tsunami Sky mengangkat alisnya saat melihat betapa tenangnya mereka. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan bertanya. Kita mengenal satu sama lain. Kami teman yang sangat baik. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Teman baik, itu bahkan lebih baik. Haha. Tsunami Sky tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Karena kita berteman baik, ayo batalkan formasi dan buka gerbang kota. Sebaliknya. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan bertanya sambil tersenyum. Kalau tidak, aku akan membunuh salah satu dari mereka setiap menit. Pedang besar di tangan langit tsunami mendarat dengan keras di tanah saat dia berbicara dengan nada mengerikan. Dentang, dentang, dentang. Ketika dia selesai berbicara, para prajurit di sekitarnya mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke Feng Luan dan yang lainnya. Wang Xian mendengar kata-katanya dan sedikit terkejut. Ini. Apakah dia mencari kematian? Wang Xian tiba-tiba merasa langit tsunami sangat bodoh. Ekspresi mengejek muncul di wajahnya.
Lalu mengapa kamu tidak mencoba membunuh satu? Dia berkata dengan samar. Bab 1106 banding 1107 Pendirian, Dinasti Naga dan Phoenix. Mengapa kamu tidak mencoba membunuh salah satu dari mereka? Di tembok kota, Wang Xian memandangi langit tsunami dan kelompok pembudidaya laut dengan geli. Tanda seru. Mereka mungkin tidak mengerti keberadaan seperti apa yang mereka ancam. Tsunami Sky memandang tatapan menggoda Wang Xian dan sedikit mengernyit. Dia menatap Feng Luan dan yang lainnya yang dikepung. Ada lebih dari 1.000 orang. Di bawah pengepungan mereka, mereka tidak panik sama sekali. Mereka berdiri di sana dengan sangat tenang. Mereka bahkan tidak melihat tentara di sekitar mereka. Ini membuatnya curiga. Matanya berkedip-kedip. Mungkinkah ada ahli di antara kelompok orang ini? Situasi di tembok kota telah menarik perhatian masyarakat kota Shanghai. Karena gerbang kota telah ditembus oleh binatang buas, mereka bisa melihat bagian luar kota dari dalam. Beberapa warga terbang ke tembok kota dengan rasa ingin tahu saat melihat Wang Xian. Apa yang dilakukan orang-orang tercela dari pasukan pembudidaya laut ini? Aku tidak tahu. Orang-orang yang dikepung di luar tampaknya adalah teman Tuan Wang. Apa yang coba dilakukan orang-orang tercela ini sekarang? Warga yang bergegas melihat keluar dengan marah. Sekarang, selama itu terkait dengan Wang Xian, orang-orang di kota Shanghai sangat mudah tersinggung. Baik, lakukan gerakanmu. Selama kamu tidak menarik formasi, aku akan membunuh semua temanmu tepat di depanmu. Setelah mendengar kutukan dari kerumunan di tembok kota, mata Tsunami Sky dipenuhi amarah saat dia berbicara dengan marah. Selama beberapa hari terakhir, dia dimarahi oleh orang-orang di kota Shanghai dari waktu ke waktu. Ini sudah membuatnya sangat marah. Kalian semua, berhenti. Berhenti segera. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan di masa depan. Beberapa warga kota Shanghai yang tidak mengetahui situasi berdiri di atas tembok dan berteriak dengan cemas. Teriakan mereka menyebabkan lebih banyak orang datang. Wang Xian sedikit tersenyum saat melihat situasi di tembok kota. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Ini juga bagus. Dia ingin membiarkan orang-orang di kota Shanghai melihat kekuatan Feng Luan dan yang lainnya sehingga mereka dapat mempersiapkannya untuk mengambil alih tempat ini. Feng Luan memandang Wang Xian sebelum melihat para pembudidaya laut di sekitarnya. Aku akan meninggalkan masalah ini untuk kalian. Wang Xian tersenyum dan berkata pada Feng Luan. Baik. Feng Luan mengangguk lemah dan menunjuk ke pria parubaya dengan kipas bulu di sampingnya. Bunuh beberapa ratus dari mereka terlebih dahulu. Namun, pada saat ini, raungan dingin langit tsunami terdengar. Saat ini, dia tidak peduli apakah orang-orang ini ahli atau tidak. Dia juga tidak percaya bahwa orang-orang yang dikelilingi oleh mereka bisa sebanding dengan mereka. Menyerang. Pria parubaya kekar dengan kapak besar mengangkat kapak di tangannya dan berteriak. Teriakan terdengar serempak. Petik 2 tanda seru petik 2. Sial. Orang-orang di kota Laut Suci yang tidak mengetahui situasinya sangat marah saat melihat mereka menyerang teman tuan mereka Wang. Menyerang. Pria parubaya yang memegang kipas bulu membuka kipas bulu di tangannya dan memesan. Ledakan. Saat ini, ribuan pria parubaya berbaju merah bergerak di belakang mereka. Aura menakutkan keluar dari tubuh mereka. Bas. Aura level 7, level 8, level 9, dan bahkan interpretasi setengah langkah kosong dilepaskan secara teratur. Aura yang meledak dalam sekejap menyebabkan seluruh dunia berubah warna. Ada sekitar 500 transenden tingkat 7, 300 hingga 400 transenden tingkat 8, dan lebih dari 100 transenden tingkat 9. Adapun mereka yang setengah langkah kekosongan interpretasi, tidak kurang dari 20. Serahkan orang ini padaku. Pria setinggi 2 meter yang berdiri di belakang Feng Luan yang memegang pedang besar menatap tsunami. Dia meraung dan langsung menghilang. Raja, haruskah kita menyingkirkan binatang iblis di langit itu? Pria parubaya yang memegang tongkat merah menatap langit dan bertanya dengan hormat. Singkirkan itu. Feng Luan mengangguk dan berkata langsung. Ya, mereka pindah. Orang-orang di belakang Feng Luan semuanya bergerak. Namun, saat mereka bergerak, tubuh puluhan ribu pembudidaya laut dan para prajurit yang akan bergerak membeku. Mata mereka perlahan mengungkapkan ketakutan. Ledakan. Pada saat ini,
jeritan teror terdengar. Semua orang di korps pembudidaya laut memandang dengan ketakutan tak berujung di wajah mereka. Di mata mereka, jenderal mereka, komandan yang tak terkalahkan di hati mereka, seorang ahli di alam kehampaan yang dalam, benar-benar dikirim terbang. Nyatanya, mereka bahkan tidak melihat bagaimana jenderal mereka diterbangkan. Pada saat ini, langit tsunami yang menyemburkan darah menatap pria besar di depannya dengan wajah penuh keputusasaan. Dalam sekejap tadi, dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dipukul di dada oleh pukulan. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya telah hancur. Dia memandang pria besar itu di garis pandangnya, tatapannya agak linglung. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat kekosongan yang berwawasan luas, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di kerajaan bintang bulan. Bagaimana mungkin pria kekar bisa melukainya dengan sangat parah? Yang paling membuatnya takut adalah bahwa lawannya jelas tidak menggunakan kekuatan penuhnya barusan. Itu karena pedangnya belum menyerang. Bis, keluar dan menyerah. Pada saat ini, dia mendengar suara yang penuh dengan otoritas. Segera setelah itu, dia melihat rantai merah menyala langsung menembus awan. Itu menuju ke langit setinggi beberapa ribu meter. Rantai itu berwarna merah menyala, dan mengandung suhu yang mengerikan. Tidak bagus, tidak bagus. Sebuah pembangkit tenaga listrik tingkat atas, pembangkit tenaga listrik tingkat atas dari umat manusia. Pemimpin binatang iblis biadab darah, yang bersembunyi di langit, melihat pria parubaya itu tiba-tiba menyerangnya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia telah bersembunyi di langit setinggi beberapa ribu meter, dan bahkan jenderal tingkat kekosongan yang dalam tidak memperhatikannya dalam beberapa hari terakhir. Namun, pria parubaya itu secara langsung dan akurat menyerangnya. Keagungan menakutkan yang terkandung dalam rantai itu membuatnya bergetar. Lari, lari, lari. Ekspresi Blood Savage Beast Leader sangat tidak sedap dipandang. Tanpa ragu sedikit pun, ia ingin lari ke kejauhan karena ketakutan. Namun, rantai merah menyala itu seperti rantai pengejar jiwa, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat, mencapai tingkat yang menakutkan. Pa, suara tabrakan terdengar. Pemimpin Blood Barbarian Demon Beast penuh ketakutan. Lengannya yang tajam langsung memotong rantai. Pada saat tabrakan, wajah Blood Barbarian Demon Beast berubah, dan itu mengeluarkan jeritan yang mengental darah. Rantai melingkar, langsung melilit pemimpin dari Blood Barbarian Demon Beast. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Pemimpin Blood Barbaric Demon Beast memohon belas kasihan karena ketakutan. Ia menyadari dengan putus asa bahwa ia tidak dapat memutuskan rantai itu sendiri. Kekuatan lawan setidaknya berada di level kedua dari tingkat kekosongan yang dalam. Seorang ahli manusia di tingkat kedua dari tingkat kekosongan yang dalam bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh binatang iblis yang baru saja naik ke tingkat kekosongan yang dalam. Pemimpin Blood Barbaric Demon Beast sangat sengsara. Itu mengorganisir binatang buas untuk menyerang kota, tetapi kota itu tidak dihancurkan. Semua bawahannya tewas. Sekarang dia telah menelan bawahannya dan bersiap untuk membalas dendam dan membantai kota. Sekelompok ahli manusia yang menakutkan tiba-tiba muncul. Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli di kerajaan bintang bulan kecil ini? Bab 1107-1108 Pendirian, Dinasti Naga Phoenix. Ini, batuk, batuk. Tanda seru. Mata Tsunami Sky terbelalak saat melihat pemandangan ini. Sebenarnya ada binatang iblis tingkat interpretasi kosong yang bersembunyi di langit. Dan binatang iblis tingkat interpretasi kosong ini dengan mudah dijebak oleh pria parubaya yang memegang tongkat. Dia menatap pria kekar yang menatapnya dengan mengejek, dan kemudian melihat ke bawah. Paling tidak, ada lebih dari 1000 ahli di alam luar biasa tingkat ketujuh. Mereka membantai bawahannya dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka membantai tentara-tentara pembudidaya laut. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Mereka dengan mudah dibunuh dalam sekejap. Tak satu pun dari mereka bisa menolak. Akhirnya, dia melihat wanita yang belum mengambil tindakan, wanita tua di samping wanita itu, dan pria parubaya yang sedang memegang kipas bulu. Siapa mereka? Wajah Tsunami Sky dipenuhi ketakutan saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Kamu bisa mati sekarang. Pria kekar dengan pedang besar di tangannya memandang langit tsunami dan berkata dengan dingin. Tidak, jangan bunuh aku. Jika kamu membunuhku, kerajaan bintang bulan tidak akan melepaskanmu.
Tsunami Sky melihat niat membunuh di mata pria kekar itu dan buru-buru berteriak ketakutan. Mati! Pria kekar itu tidak ragu sama sekali. Tubuhnya bergerak, dan golok besar di tangannya langsung menebas ke arah langit tsunami. Tidak, merasakan cahaya pedang yang tebal dan berat dari pria kekar itu, wajah Tsunami Sky dipenuhi keputusasaan saat dia berteriak keras. Lapisan aliran air di tubuhnya terhalang, tetapi perbedaannya terlalu besar. Dia setidaknya adalah seniman bela diri kekosongan tingkat ketiga. Tsunami Sky pikir ketakutan. Ledakan. Dengan tebasan, tubuh langit tsunami terbelah menjadi dua. Roar, roar, aku tidak bisa menerima ini. Pada saat ini, jeritan putus asa Blood Savage Demonic Beast datang dari langit. Pemimpin dari Blood Savage Demonic Beast mati di bawah serangan rantai. Mayat-mayat itu jatuh ke tanah. Di tanah, sudah ada mayat. Ribuan ahli yang menyerang tidak berteriak atau bersuara. Mereka hanya bisa membunuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, puluhan ribu tentara korps pembudidaya laut tewas. Darah mengalir seperti sungai. Pada saat ini, di kota Laut Suci, jeritan, rantai merah di langit, raungan ketakutan dari langit tsunami, dan permohonan ketakutan dari binatang iblis biadab darah. Di seluruh kota Laut Suci, orang-orang yang berdiri di tembok kota dan menyaksikan pemandangan ini melebarkan mata dan menganga. Ini. Tubuh seorang pemuda bergetar saat dia menggosok matanya dengan seluruh kekuatannya. Astaga, pasukan kultivator samudera, seorang ahli di alam hampa yang dalam, sebenarnya terbunuh dengan mudah. Sangat kuat, sangat menakutkan. Mereka benar-benar membunuh jenderal pasukan pembudidaya samudera di alam hampa yang dalam-dalam sekejap, dan membunuh pemimpin binatang iblis biadab darah yang bersembunyi di langit. Pembangkit tenaga listrik. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik terkemuka. Di antara lebih dari 1000 dari mereka, tidak ada yang lebih rendah dari tingkat 7 yang transenden. Ya dewa! Semua orang terkejut. Mereka memandangi sekelompok orang di luar kota dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Kelompok orang ini hanyalah pembunuh dewa. Wang Xian tidak terlalu terkejut saat melihat pemandangan ini. Lagi pula, dia sudah menyaksikan keberadaan mengerikan dari wanita tua yang bisa berteleportasi. Sesuai harapannya, Feng Luan dapat membangun kekuatan seperti itu. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung. Tidak buruk. Wang Xian datang ke sisi Feng Luan. Dia menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Apakah ini kota yang ingin kamu berikan padaku? Feng Luan menatapnya sambil tersenyum. Bagaimana itu? Hadiah ini lumayan, kan? Wang Xian berkata sambil tersenyum. Dia melihat mayat di sekitarnya dan melambai ke arah Ao Jian yang ada di belakangnya. Berikan mayat-mayat ini kepadaku sebagai hadiah balasan. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Dia melemparkan tas penyimpanan ke Ao Jian dan memintanya untuk membuang mayatnya. Itu adalah panen besar lainnya. Feng Luan memutar matanya ke arahnya. Buka formasi. Ayo masuk. Baik, Wang Xian mengangguk. Ikuti aku. Aku akan membawamu untuk melihatnya. Saat dia berbicara, dia berjalan berdampingan dengan Feng Luan ke kota Shanghai. Mata Feng Luan berbinar saat dia melihat ke kota. Di belakangnya, pria parubaya yang memegang kipas bulu, pedang besar dan tongkat serta lebih dari 1000 orang di belakangnya memandang pemuda yang berjalan bahu-membahu dengan raja mereka dengan kaget. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebagai loyalis yang keras, mereka secara alami mengetahui identitas raja mereka. Permaisuri dari 1000 tahun yang lalu, permaisuri yang mulia dan menyendiri. Sekarang, dia sebenarnya sangat dekat dengan seorang pria muda. Bahkan lelaki tua yang kuat dan menakutkan itu harus mundur selangkah di depan permaisuri mereka. Namun, pemuda ini berjalan bersama permaisuri. Tuan Wang, Tuan Wang, Tuan Wang. Wang Xian membawa mereka ke kota Laut Suci. Orang-orang di kota Laut Suci memandang mereka dan menyapa mereka dengan hormat. Mereka memandang Feng Luan dan sekelompok orang yang mengikutinya dengan rasa ingin tahu dan hormat. Siapa si cantik itu? Mungkinkah dia istri Tuan Wang? Dengan kekuatan seperti itu, Tuan Wang pasti memiliki latar belakang yang kuat. Tidakkah menurutmu begitu? Itu mungkin. Namun, kelompok orang ini sangat menakutkan. Mereka membunuh 2 ahli alam kekosongan yang berwawasan secara langsung. Mereka terlalu tak terkalahkan. Seharusnya seseorang yang dipanggil oleh Tuan Wang untuk membantu kita memecahkan kesulitan kota Shanghai.
Warga sekitar berbisik. Sepanjang jalan, semua warga yang bertemu dengan Wang Xian menyambutnya dengan hormat. Beberapa anak bahkan membungkuk padanya dengan kagum. Feng Luan melihat semua ini dan sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia sangat bahagia. Sepertinya kamu memiliki reputasi yang baik di kota Shanghai. Ketika mereka hendak tiba di kediaman wali kota, Feng Luan berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Tentu saja, sekarang kota Shanghai telah meninggalkan kerajaan bintang bulan, semua orang di sini akan mendengarkan perintahku. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memberikan kota Shanghai kepada Anda? Wang Xian berkata sambil tersenyum. Hati rakyat bersatu. Ini lebih baik daripada menjatuhkan kota secara langsung. Meskipun kotanya lebih kecil, yang terpenting adalah hati orang-orangnya. Wanita tua itu melihat seluruh kota Shanghai di matanya. Setelah mengalami keputusasaan, kota Shanghai tidak diragukan lagi mengalami nirwana. Semangat dan energi setiap orang lebih kuat. Kota baru seperti itu memiliki potensi yang sangat besar. Apalagi dengan persatuan hati rakyat, pembangunan ke depan akan sangat mudah. Wanita tua itu berkata kepada Feng Luan dengan senyum di wajahnya. Itu benar, tempat ini bisa menghemat 1 hingga 2 tahun pembangunan. Feng Luan juga mengangguk dengan gembira. Maka kamu harus berterima kasih padaku dengan benar. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Tuan Wang Xian. Pada saat ini, Jin Qianyuan datang ke pintu masuk kediaman wali kota. Dia sudah mengetahui tentang apa yang terjadi di luar kota. Ketika dia melihat Wang Xian memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik yang menakutkan, dia memiliki firasat samar bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Wali kota Jin, tolong panggil semua pembangkit tenaga listrik di kota Shanghai. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. Wang Xian berkata kepada Jin Qianyuan. Ya, Jin Qianyuan menganggukkan kepalanya. Bab 1108, pada momen bersejarah 1109. Kalian tunggu di sini dulu. Setelah memasuki kediaman wali kota, Feng Luan berbicara kepada orang-orang di belakangnya sambil menatap Wang Xian. Tanda seru, Wang Xian mengangguk. Ayo pergi. Dia membawanya ke halaman di halaman belakang. Keduanya duduk di dalam sementara wanita tua itu berdiri di samping. Apakah kamu yakin kita harus mulai dari sini? Wang Xian memandang Feng Luan dan bertanya langsung padanya. Ya, awalnya, saya ingin menjatuhkan kota Laut Timur. Namun, Raja Kerajaan Bintang Bulan telah menembus ke tingkat kelima dari alam interpretasi kosong. Itu bukan sesuatu yang bisa saya tangani. Kota Laut Suci cukup bagus. Kota Laut Suci hanyalah sebuah kota kecil. Bahkan jika itu hilang, Raja Kerajaan Bintang Bulan tidak akan datang secara pribadi. Feng Luan mengangguk dan duduk di samping Wang Xian. Aku harus berterima kasih padamu kali ini. Kalau tidak, saya mungkin harus menunggu beberapa tahun. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik kamu ada di sini. Saya sedang bersiap untuk memindahkan Istana Naga ke benua supranatural. Apakah kamu akan memindahkannya? Mata Feng Luan menunjukkan sedikit kegembiraan. Itu bahkan lebih baik. Kami bisa menjaga satu sama lain saat Anda berada di area laut di sebelah kami. Wang Xian mengangguk. Situasi di kota Shanghai sedikit istimewa sekarang. Kota-kota Silai telah diserang oleh binatang buas dan sekitar 800.000 orang telah melarikan diri ke kota Shanghai. Ada terlalu banyak orang di sini sekarang dan kita perlu memperluas kota. Lebih banyak orang. Itu bahkan lebih baik. Feng Luan penuh dengan senyuman. Saya tidak takut pada lebih banyak orang, tetapi saya takut pada lebih sedikit orang. Oh benar, saat kamu mengambil alih kota Shanghai, kamu harus mendirikan kerajaan. Apa nama kerajaannya? Apakah itu kerajaan Feng Xian? Wang Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Kerajaan Feng Xian. Ketika Feng Luan mendengar kata-katanya, wajahnya menjadi sedikit merah. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sudah memikirkan nama. Feng Luan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke samping dan berkata, namanya adalah Naga dan Dinasti Phoenix. Dinasti Naga dan Phoenix. Gunakan saja kata, Naga. Adapun klan Naga. Tidak masalah. Meskipun klan Naga sangat sombong, jika mereka tidak bermaksud menghina Anda, klan Naga tidak akan menemukan masalah dengan Anda tanpa alasan. Apalagi, lebih dari 1000 tahun yang lalu, ada Naga dan Dinasti Phoenix. Namun, itu dihancurkan oleh saya pada waktu itu. Sekarang,
Namanya sedikit menyesatkan, kata Feng Luan dengan senyum di wajahnya. Naga dan Phoenix, sangat cocok. Wang Xian menatapnya sambil tersenyum. Feng Luan memutar matanya sedikit ketika dia melihat senyumnya. Kapan kamu akan memindahkan Istana Naga ke benua transendensi? Saya akan mengambil tindakan segera setelah membantu Anda menyelesaikan masalah di sini. Wang Xian menarik senyumnya dan berkata dengan serius. Oke, Feng Luan menganggukkan kepalanya. Tuan Wang Xian, semua orang telah dipanggil. Saat ini, Jin Qianyuan masuk dan berkata kepada Wang Xian. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menatap Feng Luan. Ayo pergi. Di kediaman wali kota, sekelompok orang dengan reputasi dan kekuatan tertentu semuanya berdiri di dalam. Mereka berdiskusi dengan suara rendah karena penasaran. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat kelompok ahli yang menakutkan di luar. Tuan Wang. Setelah melihat kedatangan Wang Xian, semua orang menoleh dan langsung menyapanya dengan hormat. Ya, aku sudah memanggil semua orang. Aku punya pengumuman penting untuk disampaikan. Wang Xian mengangguk dan berjalan ke depan. Feng Luan berdiri di sampingnya dan mengalihkan pandangannya ke semua orang. Tuan, tolong beri kami instruksi Anda. Hidup kami diberikan kepada kami oleh Anda. Tidak peduli apa yang Anda katakan, bahkan jika kami harus melewati api dan air, kami akan melakukan yang terbaik. Kelompok mereka juga menyadari bahwa sesuatu yang besar mungkin akan terjadi selanjutnya. Mereka membungkuk dan mengungkapkan pendapat mereka dengan hormat. Wang Xian sama sekali tidak meragukan kata-kata mereka. Jin Qianyuan juga berdiri dengan hormat di tengah mereka, menunggu pengumuman Wang Xian. Ini anggota keluarga saya, namanya Feng. Sekelompok orang yang berdiri di luar memiliki 2 ahli di tingkat kedua dari tahap interpretasi kehampaan, 1 ahli di tingkat ketiga dari tahap interpretasi kehampaan, dan lebih dari 1000 ahli. Saya siap untuk menyerahkan kota Shanghai kepadanya. Wang Xian berkata kepada mereka. Jin Qianyuan dan yang lainnya sedikit terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dia akan menggunakan kota Laut Suci sebagai fondasinya untuk mendirikan kerajaan Naga Phoenix. Wang Xian terus berbicara ketika dia melihat kerumunan yang terkejut. Apa? Bangun kerajaan. Ini. Ketika Wang Xian menyelesaikan kalimat terakhirnya, semua orang, termasuk Jin Qianyuan, tidak bisa tetap tenang. Mendirikan kerajaan. Ini adalah mendirikan kerajaan. Mendirikan kerajaan. Untuk dapat melakukan hal seperti itu, setiap orang harus menjadi ahli, orang yang tangguh, dan orang yang berambisi besar. Kalau tidak, siapa yang berani mendirikan kerajaan? Sekarang, Wang Xian sebenarnya mengatakan bahwa wanita di sampingnya ingin mendirikan kerajaan Naga Phoenix. Ini membuat semua orang merasa tidak nyata. Nama saya Feng. Semua orang bisa memanggilku Raja Feng di masa depan. Pada saat ini, Feng Luan berbicara. Dia tidak mengungkapkan nama aslinya karena dia masih perlu menyembunyikannya. Saat dia berbicara, aura agung keluar dari tubuhnya seperti binatang prasejarah. Saat dia membuka mulutnya, seolah-olah seluruh ruang berpusat di sekelilingnya. Jin Qianyuan dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Mereka tiba-tiba merasa bahwa wanita bercadar di depan mereka ini seperti dewa yang tinggi dan perkasa. Dia seperti ahli tiada taraf yang mengendalikan kekuatan surga dan bumi, seperti raja mereka. Ini membuat mereka merasakan dorongan untuk menjadi kecil dan menyembahnya. Mata Jin Qianyuan sedikit melebar, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia pernah menyaksikan aura ini. Itu adalah aura seorang raja. Dia pernah melihat raja di istana kerajaan-kerajaan bulan bintang. Ketika dia melihat raja, dia tidak berani menatap langsung ke arahnya. Namun, wanita muda di depannya ini memiliki aura yang mengesankan puluhan, atau bahkan ratusan kali lipat dari raja. Ini jelas bukan wanita biasa. Bahkan para pangeran dan putri kerajaan bintang bulan tidak bisa dibandingkan dengannya. Kota Shanghai telah ditarik dari kerajaan bintang bulan. Mulai sekarang, ikuti Feng dan taklukkan dunia bersama. Dia akan memimpin kalian semua untuk memimpin kota Shanghai ke panggung benua supernatural. Wang Xian berkata dari samping. Tuan Wang, bagaimana dengan Anda? Seorang lelaki tua memandang Feng Luan dengan hormat, lalu menatap Wang Xian dan bertanya. Saya akan selalu berada di sini. Namun, saya tidak akan bertanya tentang masalah Anda di masa depan. Serahkan semuanya pada Feng. Saat Wang Xian berbicara,
dia melihat mereka semua dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak punya permintaan lain. Saya harap Anda semua akan mematuhi Feng dengan sekuat tenaga dan mengikutinya untuk membangun kerajaan yang tak terkalahkan yang akan mengguncang seluruh benua supernatural. Tak terkalahkan. Kerajaan. Jin Qianyuan dan yang lainnya melebarkan mata mereka dan mau tidak mau menelan ludah. Kerajaan. Hanya ada 5 kerajaan di benua supernatural. Kami akan mendengarkan Tuan Wang Xian. Semua orang menjawab dengan hormat. Setelah itu, mereka memandang Feng Luan. Salam, Raja Feng. Salam, Raja Feng. Semua orang berlutut di tanah dan membungkuk. Karena Tuan Wang Xian telah meminta mereka untuk menghormatinya sebagai raja, mereka akan menghormatinya sebagai raja di masa depan. Bab 1109, pada momen bersejarah tahun 1110. Bangkit. Feng Luan memandangi orang-orang yang berlutut di depannya dan mengungkapkan senyum tipis di wajahnya. Tanda seru. Dia akhirnya mengambil langkah pertamanya. Dia berbalik dan menatap Wang Xian dengan rasa terima kasih di matanya. Wang Xian mengangkat bahu. Ayo keluar. Oke. Feng Luan mengangguk dan mengikuti di sampingnya. Wang Xian berjalan keluar dari aula wali kota dan terbang langsung ke menara pusat. Feng Luan bergerak dan mengikuti di belakangnya. Jin Qianyuan dan yang lainnya tidak ragu dan mengikuti di belakangnya. Mereka tahu bahwa waktu pendirian dinasti telah tiba. Wang Xian melayang di langit di atas kota Shanghai sementara Feng Luan berdiri di sampingnya. Warga kota Shanghai, saya Wang Xian. Hari ini, aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan. Wang Xian melihat ke bawah dan berteriak dengan suara yang dalam. Dalam sekejap, suara Wang Xian menyebar ke seluruh kota Shanghai. Oh, ini Tuan Wang. Tuan Wang harus membuat pengumuman. Cepat dan keluar. Keluar, letakkan apa yang Anda lakukan dan keluarlah. Hanya dengan satu kalimat dari Wang Xian, semua orang di kota Shanghai meletakkan apa yang mereka lakukan dan keluar dari rumah mereka. Beberapa berdiri di jalan sementara yang lain berdiri di halaman. Pada dasarnya, semua orang keluar dari rumah mereka dan mengangkat kepala untuk melihat Wang Xian yang ada di langit. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menyerahkan kota Shanghai kepada keluarga saya di sebelah saya. Namanya Feng. Hari ini, Feng akan menggunakan kota Shanghai sebagai titik awal untuk mendirikan dinasti naga dan Phoenix. Di masa depan, kota Shanghai akan menjadi warga naga dan dinasti Phoenix. Wang Xian berteriak keras lagi dan suaranya masuk ke telinga semua orang. Semua orang sedikit terpana saat mereka melihat sosok cantik di samping Wang Xian dengan takjub. Ledakan. Feng Luan menggerakkan kakinya dengan ringan saat api hangat keluar dari tubuhnya. Saya Feng. Hari ini, saya akan menggunakan kota Shanghai sebagai kota kekaisaran untuk mendirikan dinasti naga Phoenix. Sementara semua orang linglung, Feng Luan berbicara langsung. Pada saat yang sama, aliran api hangat keluar dari tubuhnya. Api menghalangi pancaran sinar matahari dan memancarkan sinar hangat yang membuat semua orang merasa hangat. Semua orang di kota Laut Suci memiliki ekspresi kaget di wajah mereka saat mereka menatap kosong ke arah Phoenix yang membesar tak terhingga di langit. Saya adalah raja. Semua makhluk hidup di dinasti naga dan Phoenix adalah sama. Orang-orang tidak terpengaruh oleh kelaparan dan kedinginan. Saya adalah raja. Semua makhluk hidup di dinasti naga dan Phoenix aman dan tidak terganggu oleh fierce beast. Saya adalah raja. Semua makhluk hidup di dinasti naga dan Phoenix bisa berusaha untuk menjadi lebih kuat. Aku adalah raja, dan semua makhluk di dinasti naga dan Phoenix tidak terkalahkan, tanpa rasa takut dan tanpa rasa takut. Suara Feng Luan bergema di benak semua orang. Semua orang melebarkan mata mereka dan perlahan membuka mulut mereka. Kesetaraan, kedamaian, peningkatan diri, dan tak terkalahkan. Ambisi besar ini mengejutkan semua orang. Hari ini, dinasti naga dan Phoenix didirikan, dan aku adalah rajanya. Kota akan diperluas dan Akademi Naga dan Phoenix akan didirikan. Kepala sekolah pertama Akademi adalah Yu Chengzi, seniman bela diri berwawasan peringkat 2. Setiap anak akan memiliki kesempatan untuk menjadi ahli yang tak tertandingi. Wajah Feng Luan menunjukkan martabat yang tak ada habisnya saat dia perlahan berjalan. Saya Yu Chengzi. Semuanya, tolong beritahu saya. Ketika Feng Luan berbicara tentang Yu Chengzi, pria parubaya yang memegang kipas bulu langsung terbang ke langit dan melihat ke bawah ke semua orang di bawah. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata,
Kekaisaran Naga dan Phoenix akan membentuk naga dan pengawal kota Phoenix. Komandan, Yan Wensan, adalah seniman bela diri kelas 2 yang mendalam. Feng Luan terus berbicara. Saya Yan Wensan. Tolong beri saya pencerahan. Pria parubaya yang memegang tongkat merah itu terbang ke langit dan menangkupkan tinjunya ke semua orang. Dinasti Naga dan Phoenix telah membentuk tentara Naga dan Phoenix. Ada 1.200 orang di tentara. Komandan, Mang Hong, berada di peringkat 3 dari tahap bela diri yang sangat kosong. Saya Mang Hong. Tolong beri saya pencerahan. Tentara Naga dan Phoenix, mohon cerahkan aku. Pria parubaya yang memegang Big Sabre terbang ke langit dan berteriak keras. 1.200 ahli Korps Naga dan Phoenix terbang ke langit pada saat yang sama dan meneriaki semua orang di kota Laut Suci. Hari ini, kota Laut Suci akan berganti nama menjadi kota Naga dan kota Phoenix. Feng Luan akhirnya mengumumkan. Ketika dia selesai mengatakan ini, dia melambaikan tangannya. Satu demi satu, kompas Feng Shui melayang di sekelilingnya. Bas bas bas. Satu demi satu, kompas Feng Shui langsung membentuk susunan besar. Formasi hujan, formasi interpretasi batal peringkat 4. Tinggal di kota Naga Phoenix. Orang tidak sakit, tubuh mereka dibersihkan. Formasi pola angin, formasi interpretasi kekosongan peringkat 5, formasi pertahanan kota. Formasi dapat melepaskan serangan interpretasi batal peringkat 4 untuk menyerang penyusup. Formasi roh tanpa batas, formasi interpretasi kekosongan peringkat 5. Mengumpulkan energi spiritual dalam jarak 1.000 mil, meningkatkan konsentrasi energi spiritual di kota Naga Phoenix sebanyak 5 kali lipat. Larik Mingking, larik interpretasi kosong kelas 3, larik bantu. Itu bisa membuat pikiran orang jernih. Sinar cahaya menutupi kota Laut Suci saat Feng Luan berbicara satu persatu. Mengikuti tindakan dan kata-katanya, semua orang di kota Laut Suci bisa merasakan perubahan di sekitar mereka. Ketika mereka mendengar level dan fungsi dari array ini, semua wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Tubuh banyak orang gemetar. Surga, apa ini? 4 formasi susunan yang kuat di tingkat kekosongan yang mendalam. Di bawah 4 formasi susunan ini, kota Laut Suci benar-benar surga. Bahkan formasi susunan di kota bintang bulan jauh lebih rendah darinya, bukan? Bahkan beberapa kota besar kekaisaran memiliki formasi susunan seperti itu. Pertama, itu adalah keinginan besar Feng Luan, kemudian ahli kekosongan mendalam yang mereka kagumi, dan akhirnya, formasi susunan yang tak ternilai ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa array ini dapat membeli kota Laut Suci mereka. Namun, sebagai warga kota Laut Suci, awalnya mereka sedikit terkejut, tapi sekarang mereka sedikit bersemangat. Ya dewa, bisakah kita benar-benar tinggal di kota seperti itu? Ini benar-benar transformasi pondok dan villa jerami. Di bawah, bahkan Jin Qianyuan dan yang lainnya gemetar karena sikap agung Feng Luan. Mereka tahu apa arti susunan ini dan apa artinya bagi masa depan kota Laut Suci di bawah susunan ini. Gerakan agung, isyarat agung. Dia benar-benar akan menggunakan kota Laut Suci sebagai titik awal untuk membangun kerajaan yang kuat. Memikirkan kata-kata Wang Xian, mereka semua kembali bersemangat. Kami bersedia menjadi warga dinasti Naga dan Phoenix. Kami bersedia menjadikanmu Raja Phoenix. Hidup Raja Phoenix. Jin Qianyuan dan yang lainnya saling memandang. Dia bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Sekelompok orang berlutut di tanah dan berteriak keras. Kami bersedia menjadi warga dinasti Naga dan Phoenix. Kami bersedia melayani Anda sebagai Raja Phoenix. Hidup Raja Phoenix. Jin Qianyuan dan yang lainnya memimpin. Warga kota Laut Suci lainnya dengan cepat berteriak keras saat mereka perlahan berlutut di tanah. Belum lagi ambisi besar yang dikatakan Ratu, hal-hal yang dia keluarkan layak untuk mereka berlutut. Selain itu, dengan Ratu dan bawahannya di masa depan, mengapa kota Laut Suci takut pada serangan binatang iblis? Baru saja, banyak orang telah melihat dengan mata mereka sendiri bahwa bawahannya, yang melayang di langit, telah langsung membunuh pemimpin binatang iblis biadab darah. Dia telah memusnahkan tentara pembudidaya laut dan jenderal yang ingin membunuh mereka dalam 1 menit. Bab 1110-1111 Istana Naga turun. Semua warga, hari ini adalah tahun pertama berdirinya dinasti Naga dan Phoenix. Mulai sekarang, kita akan memasuki tahun kalender Naga dan Phoenix.
Hari ini akan menjadi hari berdirinya Hari Nasional. Di masa depan, aku akan menjadikan dinasti Naga dan Phoenix sebagai kerajaan Naga dan Phoenix, berdiri di puncak benua yang luar biasa. Anda akan menjadi warga negara pertama saya. Selanjutnya, kami akan memimpin semua orang dan menciptakan keajaiban. Tanda seru tanda seru. Feng Luan memandangi 1,7 hingga 8 juta orang di bawah dan tersenyum. Dia berkata dengan tenang seolah-olah dia menyatakan fakta. Semua orang di bawah melebarkan mata mereka. Mereka memandang ratu yang memancarkan api dan linglung. Hal absurd dan aneh semacam ini sepertinya menjadi kenyataan dari mulutnya. Ini membuat mereka merasa bahwa mereka mungkin sedikit gila, tetapi mereka benar-benar mempercayai kata-katanya. Selanjutnya, aku akan segera mengubah kota Naga Phoenix dan membangun tim penjaga kota. Semuanya, tolong lakukan urusanmu sendiri sekarang. Setelah Feng Luan selesai berbicara, dia langsung terbang ke bawah. Wang Xian mengikutinya kembali ke kediaman wali kota. Ya dewa, kecantikan itu, tidak, ratu kami, dia benar-benar membangun sebuah dinasti di kota Laut Suci kami. Kita tidak bisa menyebutnya kota Laut Suci lagi, kita harus menyebutnya kota Naga Phoenix. Formasi susunan yang dikeluarkan ratu sangat kuat, dan energi spiritual di sini meningkat pesat. Bukan hanya energi spiritual, saya bisa merasakan energi air jatuh ke tubuh saya, dan sekarang seluruh tubuh saya terasa sangat nyaman. Haha, di masa depan, ketika kota Laut Suci kita memiliki susunan ini, binatang iblis dan binatang buas yang menyerang kota hanya mencari kematian. Tepat, dengan 4 larik kami dan larik Lord Wang, bahkan pakar alam kekosongan yang berwawasan luas tidak dapat melakukan apapun kepada kami. Selain itu, kota Naga Phoenix sekarang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota besar di kerajaan. Ratu kami dibawa ke sini oleh Tuan Wang. Saya bertanya-tanya apa hubungan antara Tuan Wang dan dia. Saya melihat mereka ketika mereka melewati kota. Mereka tampaknya sangat dekat dengan Tuan Wang. Baiklah, baiklah. Urusan pribadi ratu bukanlah sesuatu yang bisa kita diskusikan. Kami pasti akan mendapat keberuntungan setelah selamat dari bencana besar, haha. Di masa depan, ketika akademi didirikan, ahli alam kekosongan yang berwawasan luas akan menjadi kepala sekolah. Akan ada energi spiritual yang melimpah dan instruktur yang kuat di sini. Mungkin anak saya juga bisa menjadi pahlawan seperti Tuan Wang. Ketika mereka melihat ratu pergi, semua warga memiliki ekspresi bersemangat dan bersemangat saat mereka mulai mengobrol. Ketika mereka melihat ke langit, mereka tiba-tiba merasa bahwa itu sangat biru dan penuh dengan harapan. Apalagi saat sang ratu berkata, "Aku adalah ratu," itu membuat darah mereka mendidih. Mereka memiliki keinginan untuk berjuang untuk ratu. Hanya dalam beberapa menit, Feng Luan telah memenangkan hati semua orang. Menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari permaisuri nomor 1 sepanjang masa. Wang Xian memandang Feng Luan sambil tersenyum. Bahkan tanpa aku, kamu bisa memenangkan hati rakyat. Tanpamu, itu akan jauh lebih merepotkan. Feng Luan menggelengkan kepalanya. Jika dia akan menyerang sebuah kota, rumah penguasa kota pasti akan mengumpulkan seluruh kekuatan kota untuk mempertahankan kota. Jika seseorang mempertahankan kota, dia harus membunuh orang yang mempertahankan kota. Begitu seseorang terbunuh, anggota keluarga dari orang yang membela kota akan membencinya. Bahkan jika dia mengambil begitu banyak harta, itu masih akan menyebabkan anggota keluarga yang meninggal karena membela kota membencinya. Mereka bahkan mungkin membalas dendam. Dan di sini, dengan Wang Xian di sekitarnya, hati orang-orang bersatu. Dia hanya mengambil beberapa harta dan mengumpulkan hati orang-orang. Di depan orang-orang yang pernah mengalami keputusasaan, dia tentu saja sangat berterima kasih. Sebagian besar alasannya masih karena Wang Xian. Aku akan kembali sebentar lagi. Kalian berdiri diam. Saya akan secara resmi memasuki benua transendensi. Wang Xian memandang Feng Luan dan berkata dengan semangat juang di matanya. Oke, hubungi saya ketika Anda telah bermigrasi. Aku akan menemui saudari Su Qing dan yang lainnya. Feng Luan mengangguk. Oke, Wang Xian tersenyum. Ini pil yang tersisa. Ambil mereka. Feng Luan memberinya pil yang tersisa dari penjualan garis keturunan interpretasi kekosongan setengah langkah. Wang Xian mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Senyum muncul di wajahnya. Baiklah, aku pergi. Hati-hati dengan kerajaan Star Moon. Ya,
Kerajaan bintang bulan tidak akan mengerahkan semua kekuatan mereka hanya karena sebuah kota. Feng Luan mengangguk padanya. Ayo pergi. Wang Xian berteriak pelan. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang langsung ke lokasi lorong bumi. Ao Jian dan kelompok iblis aneh segera mengikuti di belakang. Feng Luan memandangi sosok Wang Xian dan menunjukkan senyuman. Permaisuri, bawahan Tuan Muda Wang semuanya telah membuat terobosan hanya dalam waktu setengah bulan. Terutama untuk makhluk semacam itu. Sangat mudah bagi mereka untuk membunuh seniman bela diri yang berada di level 9 dari alam luar biasa. Orang yang menggabungkan terang dan gelap telah mencapai puncak di bawah ranah interpretasi kosong. Wanita tua itu memandangi sosok Wang Xian dan berbisik. Xiao Yun, aku mungkin tidak bisa kembali ke puncak dalam sejarah masa depan benua transendensi, tapi dia pasti bisa berdiri di puncak benua transendensi dan disembah oleh semua ras. Mata Feng Luan berkedip saat dia berkata, "Oh." Jejak keterkejutan muncul di mata wanita tua itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar permaisuri mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia melihat sosok yang menghilang secara bertahap dengan takjub dan senyum muncul di wajahnya. Jika dia benar-benar seperti yang dikatakan permaisuri, maka Tuan Muda Wang ini akan membantumu kembali ke puncakmu. Aku ingin melakukannya sendiri. Wajah Feng Luan mengungkapkan ekspresi tegas, diikuti dengan senyum gagah berani saat dia pergi untuk menangani masalah kota Dragon Phoenix. Aku ingin tahu apa yang dilakukan Su King dan yang lainnya. Apakah mereka masih dalam pengasingan? Ini adalah waktu terlama saya pergi. Wang Xian tersenyum dan memasuki lautan. Ketika Wang Xian hendak mencapai lorong, dia tercengang. Dengan pikiran, dia terbang ke kiri. Itu Aoki Tian. Wang Xian menoleh dan melihat Aoki Tian dan Baki menyerang cumi-cumi raksasa berkepala 5 yang berada di level 5 Transcendent. Aoki Tian dan Baki sama-sama berada di level 4 Transcendent. Namun, karena darah barbar mereka, tidak ada masalah bagi mereka untuk bertarung di atas level mereka. Cumi-cumi raksasa berkepala 5 itu hendak dibunuh oleh mereka. Raja Naga, Raja Naga, Aoki Tian dan Baki juga merasakan kedatangan Wang Xian. Mereka berbalik dan berteriak kegirangan. Tidak buruk, ayo pergi, ayo kembali dulu. Wang Xian menatap mereka dengan kepuasan di wajahnya. Terakhir kali mereka kembali ke Istana Naga, dia telah meminta Perdana Menteri Gui untuk mengirim orang ke benua transendensi untuk berburu binatang buas. Berdasarkan kemampuan Aoki Tian dan Baki, perolehan mereka tidak buruk. Itu Raja Naga. Keduanya mengangguk dengan hormat. Mereka menyingkirkan mayat 5 cumi-cumi raksasa dan berenang menuju lorong. Kali ini, saatnya Istana Naga menaklukkan daratan yang luar biasa. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan kembali ke Istana Naga melalui lorong. Dia akrab dengan Istana Naga dan dikelilingi oleh para pembudidaya suku air. Ini membuatnya tersenyum. Dia perlahan berjalan ke Istana Raja Naga. Salam, Raja Naga. Anggota suku air yang mengetahui kedatangannya berdiri dengan hormat di Istana Raja Naga dan berteriak keras. Bab 1111 banding 1112 kedatangan Istana Naga. Perdana Menteri Gui, Aoki Tian, Ao Nu, Ao Si, Ao Yecha, Aoki, dan Baki. 7 pejabat tinggi Istana Naga, bersama dengan Ao Jian dan Ao Yao, adalah pilar Istana Naga saat ini. Tanda seru. Perdana Menteri Gui bertanggung jawab atas keseluruhan situasi, Aoki Tian bertanggung jawab atas Departemen Perang Iblis, Ao Nu bertanggung jawab atas lingkungan di Istana Naga, dan Ao Si bertanggung jawab atas Departemen Dalam Negeri. Ao Yecha bertanggung jawab atas Departemen Pertahanan Naga, berpatroli di 4 lautan. Aoki bertanggung jawab atas Departemen Guntur, sedangkan Baki adalah teknisi yang bertanggung jawab mengembangkan racun. Ao Jian bertanggung jawab atas klan ikan pedang emas dan termasuk penjaga Istana Naga. Ao Yao bertanggung jawab atas Departemen Dragon Spur dan bertanggung jawab atas pembunuhan. Wang Xian menatap bawahannya di depan Aula Raja Naga dengan ekspresi puas di wajahnya. Meskipun selain Ao Jian dan Ao Yao, yang lainnya sangat lemah, potensi mereka tidak terbatas. Di antara mereka, semuanya berada di tingkat Transcendent 4. Ao Udang dan Ao Nu sedikit lebih lemah. Aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan setelah aku kembali. Wang Xian menatap mereka dan berkata langsung. Perdana Menteri Gui dan yang lainnya membungkuk dan menunggu kata-kata Wang Xian. Dalam 7 hari, aku akan memindahkan Istana Naga ke benua transendensi. Pada saat itu,
kita akan berkembang di benua transendensi yang berbahaya. Wang Xian melirik mereka semua dan berkata, sebelum kita berkembang, aku akan meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Perdana Menteri Gui, kumpulkan semua anggota Istana Naga. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk dengan hormat. Di mana para Ratu Naga? Wang Xian menatap Aonu dan bertanya padanya. Ratu Naga sedang berkultivasi di kamar tidur. Aonu menjawab dengan hormat. Oke, aku akan pergi dulu. Wang Xian mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia langsung pergi ke kamar Raja Naga. Melihat keenam gadis yang duduk bersila di ranjang besar dan berkultivasi, Wang Xian tersenyum. Anak-anakku, aku kembali. Wang Xian terkekeh dan suaranya bergema di benak mereka. Sekelompok gadis dibangunkan olehnya. Ketika mereka membuka mata dan melihat Wang Xian, mereka sangat terkejut. Haha, Wang Xian menerkamnya tanpa malu-malu. Setelah pergi begitu lama, dia benar-benar merindukannya sampai mati. Kamu hanya tahu bagaimana melakukan ini ketika kamu baru saja tiba. Kau rekan yang mengganggu. Ah, puluhan ribu kata yang tidak dapat dijelaskan dihilangkan. Setelah 6 jam, Wang Xian keluar dengan semangat tinggi. Mengikutinya adalah 6 wanita cantik yang berseri-seri dengan kebahagiaan. Aku akan meningkatkan kekuatan Istana Naga. Kalian semua, ikuti aku. Wang Xian memandangi para anggota Istana Naga yang telah menunggu selama beberapa jam. Dia tersenyum dan terbang. Baiklah, Xian kecil. Sekelompok gadis mengikuti di belakangnya dengan gembira. Raja Naga, Ratu Naga, semua anggota Istana Naga ada di sini. Perdana Menteri Gui berkata dengan hormat saat melihat mereka datang. Wang Xian mengangguk dan menoleh. Istana Naga saat ini memiliki total 3.560 anggota, termasuk sekitar 900 anggota dari Departemen Perang Iblis. Istana Naga memiliki jumlah anggota terbesar. Klan Hak lainnya, Klan Udang Guntur, dan Klan Ikan Pedang Emas hanya memiliki 300 hingga 400 anggota. Klan Strain Demon memiliki jumlah anggota terkecil, hanya 156. Namun, Klan Iblis Aneh juga yang terkuat. Ketika Wang Xian datang ke Istana Naga untuk kedua kalinya, dia telah meningkatkan kekuatan sekelompok setan aneh. Sekarang, ada 20 setan aneh yang telah mencapai peringkat 3 tingkat transenden. Kekuatan 9 naga banjir juga telah mencapai peringkat 3 tingkat transenden. Dari 3.500 anggota, hanya setengah dari mereka yang telah mencapai tingkat transenden. Ada juga banyak yang berada di tingkat keabadian tingkat atas di bumi dan setengah langkah ke tingkat transenden. Selain beberapa bawahan yang telah ditundukkan Wang Xian saat itu, sisanya adalah lumba-lumba. Lumba-lumba dan Tang Yingxuan mengembangkan jenis gelombang suara khusus. Ketika Tang Yingxuan telah menembus ke tahap transendensi, dia telah memahami kemampuan supranatural. Itu adalah kemampuan supranatural atribut air. Itu menggunakan gelombang khusus untuk meningkatkan moral pasukan. Kejernihan pikiran, pemulihan energi, dan pemulihan cedera dari makhluk yang ditutupi oleh kemampuan supernatural akan berlipat ganda. Ini adalah kemampuan surgawi yang sangat tidak normal, tetapi hanya efektif pada makhluk dengan level yang sama atau lebih rendah. Untuk makhluk yang lebih kuat darinya, kemampuan surgawi tidak berpengaruh pada mereka. Anggota Istana Naga lainnya memiliki tipe yang berbeda. Ada ular laut, penyu, semua jenis ikan laut, dan semua jenis binatang laut. Kelompok makhluk kacau ini mengambil setengah dari jumlah total. Ao Jian, apakah semua mayat telah ditempatkan di samping kolam naga? Wang Xian bertanya pada Ao Jian. Raja Naga, sepertiga dari mayat telah ditempatkan di sana. Ada terlalu banyak mayat di dalam tas penyimpanan. Kata Ao Jian. Baiklah, semuanya menuju ke Dragon Pool. Wang Xian berjalan di depan dan menuju ke Dragon Pool. Di dalam kolam naga, ada 9 naga suci yang berputar di atas pilar naga. Kepala naga besar mereka menyemburkan aliran darah merah cerah. Saat ini, kolam naga yang bisa menampung ribuan orang sudah mencapai 80% darah naga. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak darah naga disimpan di Dragon Pool. Namun, jumlah darah naga ini bahkan tidak digunakan pada sepertiga mayat. Begitu banyak darah naga. Ini adalah pertama kalinya Guan Suking, Lan Qingyue, dan 6 gadis lainnya melihat begitu banyak darah naga. Mereka sangat jelas tentang nilai darah naga. Hehe, saatnya meningkatkan kekuatan Istana Naga. Setelah peningkatan ini, Istana Naga akan dipindahkan ke benua transendensi.
Pada saat itu, kalian semua akan bersamaku. Wang Xian tersenyum. Wah, bagus sekali. Kalau begitu, kita bisa bersama setiap hari. Keenam gadis itu dipenuhi dengan sukacita. Perdana Menteri Gui, Aokitian, kalian bertujuh akan masuk lebih dulu. Setelah meningkatkan kekuatanmu ke level 6 dari transendensi, segera keluar. Wang Xian berkata kepada mereka. Itu Raja Naga. Para pemimpin Istana Naga memasuki kolam naga secara langsung dan mulai meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Anggota klan iblis yang aneh, masuki kolam naga dan tingkatkan kekuatanmu ke level 6 yang transenden. Selain itu, pilih untuk memajukan spesies naga Anda sebagai lonjakan cahaya. 9 naga, masuk ke Dragon Pool dan naikkan levelmu ke level 6 yang transenden. Wang Xian melihat ke-12 naga dari klan iblis yang aneh dan memberikan perintahnya. Perkembangan klan iblis yang aneh di benua transenden adalah yang paling penting. Oleh karena itu, klan iblis yang aneh harus kuat. 12 naga adalah naga angin surgawi masa depan. Secara alami, mereka tidak bisa ketinggalan. Terima kasih, Raja Naga. Sekelompok setan aneh dan 12 naga segera melompat ke kolam naga. Lumba-lumba, masuki kolam naga dan tingkatkan kultivasimu ke level 5 yang transenden. Wang Xian melihat lebih dari 200 lumba-lumba dan memesan. Terima kasih, Raja Naga. Lebih dari 200 lumba-lumba, masing-masing berukuran 2 hingga 3 meter. Mata mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan saat mereka memasuki kolam naga secara langsung. Wang Xian memperhatikan mereka memasuki kolam naga dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagi Wang Xian, lumba-lumba adalah ras penting di Istana Naga. Suara iblis mereka adalah teknik terkuat mereka. Mereka sangat berguna dalam pertempuran skala besar. Kekuatan lumba-lumba tidak bisa terlalu rendah. Xiao Xian, ada yang ingin kukatakan padamu. Saat ini, Lan Qingyue, yang berdiri di samping, menatap Wang Xian dan tiba-tiba berkata. Apa itu? Wang Xian menatapnya dengan heran. Setelah memasuki benua yang luar biasa, saya ingin membawa Xiao Lan keluar untuk menjelajah.